Buku Bahasa Indonesia, Cerdas, Cergas, Berbahasa dan Bersastra Indonesia. Kelas 11, tahun 2021, Bab 1, Mengenalkan dan Mempromosikan Produk Pangan Lokal Indonesia. Subbab A, Membaca kritis teks argumentasi. Teman-teman, pembahasan pertama pada bab ini yaitu memahami teks argumentasi bertema Ketahanan Pangan Nasional yang bertujuan untuk menemukan ide-ide pokok dan ide-ide penjelas dari penulis serta memberikan tanggapan kritis berdasarkan permasalahan yang ada pada teks tersebut. Berikut adalah salah satu contoh teks argumentasi. Simaklah dengan baik sehingga kalian memahami pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh penulis. Dengan memahami pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh penulis, kalian diharapkan mampu memberi tanggapan secara kritis terhadap permasalahan yang diberikan. Simak dengan baik ya. Ketahanan pangan lokal. Ketahanan pangan Indonesia terbukti berkelanjutan secara sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan jika dibangun dengan basis sumber daya lokal. Keyakinan tersebut sudah mengemuka sejak tahun 1980-an, bahkan ketika ketahanan pangan nasional akhirnya bergantung hanya pada beberapa komoditas, utamanya beras sebagai sumber karbohidrat. Ketergantungan pada beras sebagai sumber utama energi berlanjut hingga kini, di tengah bukti-bukti akademis bahwa Indonesia mempunyai banyak sumber pangan lain yang dapat menggantikan beras. Salah satu sumber pangan tersebut adalah sagu. Potensi sagu yang dimiliki oleh Indonesia sangat luar biasa, karena Indonesia memiliki hutan sagu terluas di dunia. Hampir semua tanaman sagu kita tumbuh di Papua dan Papua Barat. Meskipun merupakan potensi pangan yang besar, perhatian pada sagu masih minim. Salah satu indikasinya adalah data luas hutan sagu, angkanya berkisar 1,4 juta hektar hingga 5,5 juta hektar. Pemanfaatan sagu sebagai bahan pangan, sumber pendapatan masyarakat, dan pemanfaatan lain masih terbatas. Harian Kompas melaporkan kemarin, salah satu upaya pemanfaatan sagu dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Papua dan Dinas Ketahanan Pangan Papua. Kedua lembaga itu membangun kelompok kampung penghasil sagu. Warga di dalam kelompok kampung itu diperkenalkan teknologi pemanenan dan pengolahan sagu menjadi tepung menggunakan alat buatan Imade Budi, pengajar di Universitas Cendrawasih. Teknologi tepat guna ini berhasil meningkatkan produksi sagu dan pendapatan warga. Meskipun program ini baru berjalan sejak awal tahun 2019, keberanian mencoba telah memberikan hasil. Keberhasilan salah satu kampung di Papua tersebut telah membuka kesempatan untuk mereplikasi sistem ini untuk daerah lain, baik itu daerah yang menghasilkan sagu maupun wilayah yang sumber pangannya bukan sagu. Program pengelompokan kampung sagu tersebut memperlihatkan pendekatan sosial dan ekonomi pada masyarakat berperan lebih penting dalam keberhasilan daripada sekedar menyediakan dana dan peralatan. Penggunaan teknologi sesederhana apapun membutuhkan budaya baru. Program ini sekaligus mengajak masyarakat memasuki cara hidup rasional dan terbuka terhadap perubahan. Sekarang ini, sumber pangan lokal telah beradaptasi dengan lingkungan setempat sehingga mengurangi jejak karbon karena diproduksi lokal. Dengan demikian, dari pengolahan pangan lokal ini telah membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Kegiatan ini juga telah menjadikan produk pangan lokal telah menjadi sumber ekonomi yang bersumber pada masyarakat, sehingga menguatkan komunitas yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, dari inisiatif di Papua, pemerintah dan masyarakat dapat mengambil langkah konkret memetakan kembali sumber pangan lokal sebagai dasar membangun ketahanan pangan yang dapat diandalkan. Tidak dapat kita pungkiri bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan hayati terbesar. Tidak sedikit, kekayaan hayati tersebut dimanfaatkan negara lain dan kita tidak mendapat apapun. Di tengah bukti-bukti terjadinya perubahan iklim,
Sudah saatnya kita menaruh perhatian pada sumber pangan lokal untuk menjamin keberlanjutan hidup kita. Diambil dari Harian Kompas dengan perubahan. Kompas.id 2019. Nah, teman-teman, setelah kalian menyimak uraian teks ketahanan pangan lokal tadi, buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 siswa. Setelah itu, diskusikan dan jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Dari uraian teks tadi, ada beberapa kosakata yang perlu dipahami artinya. Temukan arti kosakata berikut ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian, gunakan kosakata tersebut untuk menyusun kalimat baru yang berbeda dengan yang ada di dalam teks. Jika diperlukan, kalian bisa menggunakan tautan https://kbbi.kemendikbud.go.id untuk menemukan arti kata-kata tersebut. A. Basis. B. Komoditas. C. Replikasi. D. Rasional. E. Adaptasi. F. Inisiatif. G. Hayati. 2. Salah satu produk pangan lokal yang ada di wilayah Indonesia Timur adalah sagu. Mengapa sagu merupakan produk pangan lokal yang sangat menjanjikan pada masa mendatang? 3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengangkat jenis produk pangan sagu agar bisa diterima dan dikonsumsi oleh masyarakat? 4. Mengapa sumber pangan lokal lebih ramah lingkungan? Jelaskan dengan disertai bukti. Dan 5. Jika sagu adalah sumber pangan lokal di daerah Indonesia Timur, seperti Papua dan Maluku, adakah sumber pangan lokal yang berasal dari daerahmu? Jelaskan bagaimana potensi sumber pangan lokal yang berasal dari daerah kalian tersebut. Minimal 8 kalimat. Selamat berdiskusi ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan bertemu dengan pokok bahasan subbab B, menemukan ide pokok dan ide-ide pendukung dalam teks argumentasi.